Mas, terkait ini kan akun TikTok yang mengatasnamakan Lesti Kejora ini seperti apa sih kan sampai diposting untuk memberikan peringatan ya karena kan katanya meminta data pribadi dan segala macam bahkan Lesti sendiri untuk meminta kepada presiden untuk agar tidak mudah percaya itu seperti apa sih Mas boleh dijelasin? Ya, jadi memang dari manajemen sendiri menyampaikan bahwa surat tanggal 22 Mei kemarin ya, itu sifatnya lebih kepada pemberitahuan dan himbauan kepada masyarakat, yang dimana memang tujuannya saat ini sangat banyak sekali akun-akun TikTok yang mengatasnamakan Lesti Kejora, meminta untuk masyarakat, terutama fans dari Lesti Kejora itu agar mau menyerahkan data-data pribadi, ya. Nah, nanti dihubungi janjian menggunakan nomor WhatsApp tertentu, data-data pribadi dengan iming-iming dan janji bahwa akan uang itu dilipat gandakan, kemudian ada penjualan merchandise, kemudian dapat seolah-olah menyamar juga menjadi Lesti, ya kan? Nanti setelah data tersebut dikolek oleh si para penipu ini, kemudian mereka mempergunakan data itu, salah satunya adalah untuk misalnya melakukan pinjaman online, kemudian ada juga yang dimintai uang. Jadi memang secara resmi manajemen dari Lesti Kejora menyampaikan untuk masyarakat agar berhati-hati terkait dengan modus-modus penipuan ini sih, seperti itu. Tapi sampai saat ini ada kerugian Mas yang dialami orang Dede sendiri? Dari informasi yang kita terima dan laporan yang keterima, memang ada beberapa masyarakat yang tertipu dengan nilai yang cukup fantastis ya. Ya, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Jadi memang uh, balik lagi kami memang menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai dari akun-akun tersebut, seperti itu. Awal ketemunya nih bisa dibilang kan masyarakat sampai sini tahu nih ternyata ada modus penipuan itu seperti apa? Jadi memang awal tahunnya dari informasi yang disampaikan masyarakat, terutama mungkin dari fansnya ya. Ada yang menghubungi dari pihak langsung ke Lesti, ada yang menghubungi kami melalui akun sosial media kami. Jadi dari situlah kami mencoba untuk melihat, mengecek, verifikasi bahwa memang akun-akun ini memang merupakan akun-akun penipuan sih. Sudah berapa akun Mas ada? Kalau tidak salah kan kalau misalkan di Instagram ya story itu ada dua tuh. Iya. Itu mungkin apakah dua ini memang yang paling parah atau seperti apa? Memang yang dua akun ini yang paling menjadi atau mendapatkan korban paling terbesar ya. Tapi memang sebelumnya sekitar 30 hari yang lalu ya, 1 bulan yang lalu pun memang sebenarnya sudah ada juga akun yang mengatasnamakan Lesti, itu juga sudah berproses di hukum. Ada dari korban ini sampai memberikan uang, mungkin ada nominal yang paling besar atau data pribadi itu berapa? Iya, yang tadi seperti yang saya jelaskan, ada yang mungkin sampai 120 juta, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta, dan ini memang variatif nilai kerugian dari masyarakat. Kalau sejauh ini respon Lesti sendiri seperti apa? Lesti sendiri responnya tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai modus-modus penipuan yang mengatasnamakan dari Lesti Kejora. Jadi memang kami sampaikan, kalaupun memang ada sebuah kegiatan yang dilakukan ya, itu memang masyarakat lebih bijaknya untuk langsung melihat dan memperhatikan dari akun resmi dari Lesti Kejora, seperti itu. Kalau dari Bilar mungkin ada respon dari komentar dari dia. Respon dari Rizky Bilar sendiri tentu sama, menyampaikan himbauan sifatnya agar tidak lagi mempercayai akun-akun ini, karena kadangkala kan masyarakat ini mempertanyakan ke manajemen ya, bahwa ini ada giveaway, ada semacam kuis. Nah, itu cukup lumayan mengganggu ya, karena balik lagi manajemen sudah berulang kali menyampaikan bahwa akun-akun ini tuh sudah berulang kali melakukan modus penipuan. Jadi dari Mas Rizky Bilar itu sudah lumayan cukup sering juga untuk mewanti-wanti perihal ini sih.
Tapi sekarang udah ada misalnya menghubungi gitu, berkomunikasi dengan si akun-akun ini atau permintaan maaf secara terbuka itu sudah ada. Begini, akun-akun ini juga kan yang kami ketahui merupakan akun-akun robot ya. Jadi memang untuk mendetek ini memang harus melalui dari aparat kepolisian sendiri sih. Oh, Begitu. tapi selain kerugian yang dialami jadi apa lagi sih? Misalnya, itu kan namanya ya kan, namanya ada lagi yang mengganggu mentalnya atau seperti apa? Nggak sampai ke sana sih, nggak sampai ke sana. Cuma memang dari pihak Lesti dan Mas Bilar sendiri kan cukup merasa prihatin ya dengan masyarakat karena yang menjadi korban penipuan karena korban-korban ini kan kadangkala menggunakan uang tabungan pribadi, kemudian ada uang tabungan haji dan sebagainya. Jadi dari Lesti dan Bilar sendiri juga merasa cukup prihatin dengan kondisi itu karena masyarakat mengalami penipuan begitu sih. Ini kejadian seperti ini tuh sering nggak sih dialami Lesti? Saya rasa hal-hal ini tidak hanya dialami oleh Lesti dan Bilar saja, tetapi banyak juga public figure lain yang mengalami hal serupa ya. Cuma mungkin karena para penipu ini mengetahui fanbase dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini cukup besar ya di Indonesia, jadi mereka memanfaatkan itu sih. Kalau misalnya nanti ada permintaan maaf, misalnya dia men-take-down, mengakui salah dari Mas Sadap sendiri dengan Lesti ataupun Bilar, sudah ada pembicaraan itu belum akan meminta maaf apa tetap gitu ke depannya akan menempuh jalur hukum? Oke, terkait permintaan maaf saya rasa sah-sah saja para pelaku ini meminta maaf, tapi bagi saya untuk proses hukum itu tetap harus berjalan. Berarti dari masyarakat nih, mungkin sekarang nih, yeah. Mungkin nantinya mereka akan menonton. Ada himbauan misalnya, mungkin agar klien masyarakat tidak diganggu, seterusnya gitu mengenai apalagi merugikan. Saran saya kepada para pelaku segera berhenti melakukan tindakan-tindakan penipuan seperti ini karena kami sudah mengetahui dan beberapa juga sudah berproses. Saya rasa hentikan, jangan sampai menimbulkan kerugian lebih besar lagi kepada masyarakat jika memang harus kami lakukan upaya yang cukup keras dan terukur, saya rasa juga akan kami lakukan. Oke, satu lagi Mas. Ada keinginan dari Lesti itu apa sih mungkin terkait ini pengen cepat selesai atau mungkin gimana gitu? Keinginan Lesti tentu para pelaku untuk segera ini ya berhenti ya melakukan ini dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Hanya itu aja sih. Buat posko pengaduan nggak? Enggak, saya rasa nggak perlu ya. Karena udah bisa ditangani sendiri ya mungkin. Tunggu. Dan saya rasa juga memang sebagian masyarakat melalui himbauan yang kami lakukan juga saya rasa sudah cukup mulai sadar dan paham ya bahwa akun-akun tersebut merupakan akun-akun penipuan. Karena kan surat pemberitahuan ini kan juga cukup efektif disampaikan kepada masyarakat. Jadi fanbase dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar ataupun Leslar sendiri juga sudah terinformasikan. Gitu. Oh, berarti fansnya ini ada daerah mana aja sih mungkin yang udah ada? Wah, kalau untuk fanbase-nya memang nasional ya, basisnya seperti itu. Berarti sampai ada sebegitunya berarti yang beberapa harus percaya gitu sama ini. Karena kan berarti mencatut namanya ini sepercaya gimana sih? Maksudnya dia sampai bisa percaya itu. Nah, kadangkala kalau kita lihat dari statistik yang kita punya, memang beberapa korban ini kan kebanyakan orang tua ya, yang lanjut usia, yang mereka sebegitu fans banget dengan Lesti, dengan Bilar, sehingga ketika ada modus-modus yang dilakukan ini dimanfaatkan oleh para pelaku karena mereka mengetahui kadangkala yang mudah tertipu itu adalah masyarakat-masyarakat yang memang mungkin telah berusia lanjut ya, mungkin karena saking fansnya, saking cintanya kepada Lesti dan Bilar, jadi begitu mudah percaya untuk mempercayai akun-akun ini, begitu.